Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Sinaga dari kelas 51 Program Studi D3 Pajak Alih Program. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses audit, khususnya untuk risk-based audit. Eh, Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu gambaran besar dari proses audit itu sendiri. Yang pertama adalah risk assessment. Jadi, risk assessment ini adalah kegiatan identifikasi, penilaian, dan analisis risiko terkait suatu entitas atau kegiatan bisnis yang bisa dilakukan dengan klien. Yang tujuannya adalah memahami bagaimana lingkungan bisnis klien, mengetahui potensi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan dan tujuan audit, dan juga risk assessment ini adalah dasar dalam menjalankan program audit yang sesuai. Uh, Kemudian dari risk assessment ini kita uh, bergerak ke risk response. Di risk response ini merupakan semacam strategi yang dilakukan berdasarkan risk assessment yang sudah diidentifikasi tadi. Untuk risk response ini tujuannya adalah menanggapi resiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya tadi di risk assessment yang mencakup beberapa prosedur audit. Misalnya penentuan program audit yang sesuai, kemudian melakukan pengendaliannya, serta substantif tesnya, dan juga melakukan asersinya. Kemudian setelah itu auditor setelah melaksanakan kegiatan audit atas temuan-temuan konfirmasi maupun kesimpulan yang sudah dibuat auditor, kemudian auditor menyampaikannya dalam bentuk laporan audit atau yang reporting ini. Laporan ini nantinya disajikan oleh auditor kepada klien, kemudian kepada dewan direksi, pemegang saham, setelah pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil audit. Kemudian laporan audit ini nanti akan digunakan untuk pemangku kebijakan terhadap klien atau entitas bisnis. Nah, setelah yang tadi tiga gambaran besarnya, kemudian kita bisa masuk ke bagian detail terkait framework yang pertama, yang risk assessment tadi. Ada di sini ada yang namanya ada inherent risk, ada control risk, sama juga ada detection risk. Nanti ada penjelasannya satu-satu. Nah, yang pertama ini adalah inherent risk. Inherent risk ini kan artinya adalah risiko bawaan. Jadi resiko ini emang udah apa ya, udah memang sudah dimiliki oleh entitas tersebut tanpa memperhatikan SPI dari entitas tersebut. Jadi inherent risk ini mencerminkan tingkat kemungkinan adanya kesalahan material dalam laporan keuangan atau kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang disebabkan oleh entitas itu sendiri. Eh, Jadi, program audit ini bisa untuk mengevaluasi apakah SPI entitas tersebut sudah dilaksanakan secara memadai atau tidak. Nah, berdasarkan COSO framework, inherent risk ini ada hubungannya dengan COSO framework yang disampaikan dengan 5 kegiatan ini. Kemudian, yang kedua ada control risk. Control risk ini adalah eh, control risk ini
Jadi yang dari inherent risk ini, yang pertama tuh ada eh, control environment. Jadi control environment ini merupakan framework yang fungsinya adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan merevaluasi pengendalian internal. Kemudian kalau misalnya reassessment itu, yang kedua, risk assessment itu adalah analisis resikonya. Jadi identifikasi resiko yang mungkin dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Jadi komponen ini tuh menentukan potensi resiko apa saja yang dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian framework ketiga dari inherent risk ini adalah control activity. Control activity ini eh, merupakan tindakan apa saja yang dilakukan oleh entitas untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mengelola resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi. Jadi informasi dan komunikasi ini mempunyai peran yang penting karena informasi dan komunikasi ini yang bisa memainkan secara relevan, tepat waktu, dan berkualitas sehingga proses pengambilan keputusan lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah monitoring activity. Jadi monitoring activity ini adalah kegiatan pengawasan secara berkesinambungan terhadap efektivitas SPI dari entitas. Kemudian untuk komponen di cost of framework ini memang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh entitas. Jadi tujuan adanya COSO framework ini dibagi menjadi tiga komponen tujuan. Yang pertama terkait dengan operation. COSO framework ini yang udah COSO framework ini tadi yang kelima udah kita bahas. Tujuannya dari sisi operasional adalah membahas tanggung jawab organisasi dalam menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien. Kalau dari segi reporting, adanya framework itu untuk membahas tujuan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan mengenai eh, informasinya apakah bisa disampaikan secara akuntabel dan juga akurat. Kemudian yang terakhir adalah compliance. Compliance ini adalah untuk memastikan apakah perusahaan itu patuh terhadap hukum, kemudian juga terhadap peraturan kebijakan internal serta standar etika yang berlaku. Setelah dari inherent risk yang dimiliki oleh klien, kemudian SPI-nya, ini bisa dengan datang langsung kepada kliennya untuk membagikan kuesioner atau juga bisa bertanya langsung kepada manajemen mengenai proses bisnis yang ada dalam entitas. Kemudian auditor juga bisa melakukan analytical test. Jadi analytical test ini dilakukan untuk auditor memperoleh pemahaman lebih terkait SPI dari entitas tersebut. Jadi dari analytical test ini, auditor bisa mendeteksi potensi anomali atau risiko yang harus diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian nanti dari analytical test ini, auditor bisa menentukan materialitasnya. Kemudian, nah materialitas ini adalah semacam tingkat kewajaran dari nilai ataupun saldo dari laporan keuangan dari kliennya. Dia bentuknya biasanya persentase. Jadi yang pertama tuh ada OM atau overall materiality. Ini tuh dihitungnya dengan persentase aset dari persentase aset. Kemudian ada PM. Ini PM itu adalah performance materiality. Itu nilainya itu sekitar 50 sampai 80% dari OM-nya tergantung risiko.
Kemudian yang terakhir adalah AM. AM ini merupakan eh, diambil nilainya dari persentase OM ataupun PM sekitar 1 sampai 5%. Nah, kemudian dari tingkat materialitas yang udah ditentukan tadi, auditor juga bisa melibatkan pihak-pihak lain untuk menemukan atau mencari apakah perlu nggak bukti ada bukti perlu atau tidaknya bukti pendukung untuk mendorong auditor dalam menentukan program yang sesuai. Jadi auditor tuh bisa nge-hire expert orang-orang yang expert di bidang IT, aktuari, terus juga kemudian eh, legal dan juga investment. Nah, dari inherent risk tadi kemudian kita masuk ke control risk. Jadi control risk ini mengacu pada resiko bahwa sebenarnya ada kelemahan dalam SPI-nya klien dan kelemahan ini tidak bisa mendeteksi kesalahan penyajian material. Eh, jadi control risk ini bisa menyebabkan potensi salah saji dari SPI-nya itu sendiri. Jadi dari control risk ini auditor bisa merancang audit program yang sesuai. Kemudian program audit tadi itu program audit apa yang sesuai sekiranya berdasarkan risiko-risiko yang sudah diidentifikasi oleh auditor. Dan dari audit program ini didukung lagi dengan pencarian ataupun penentuan hal-hal yang sifatnya apa yang bisa muncul, kesalahan apa yang bisa muncul. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan tadi biasanya terjadi di siklus-siklus kliennya, misalnya di siklus penerimaan, di siklus penjualan, ataupun siklus lain. Kemudian, kalau misalnya ketemu ada kesalahan-kesalahan tadi, auditor bisa em, mengkoordinasikannya dengan bisa ke ini TCWG atau those cost with governance atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam entitasnya. Kemudian ada juga eh, internal report atau review internal untuk meninjau efektivitas dan efisiensi. Kalau yang external report ini untuk mengevaluasi laporan keuangan itu, apakah opininya sesuai atas kewajaran laporan keuangannya tersebut. Kemudian dari ketiga audit program itu outputnya adalah control test. Jadi eh, control test ini dilakukan untuk memastikan bahwa SPI sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian selain control test ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan substantive test atau test of transaction. Jadi, test of transaction ini merupakan pengujian untuk mengevaluasi kewajaran, kecukupan, kebenaran dari transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Kemudian selain control test dan test of transaction, ada juga analytical test. Analytical test ini prosedurnya bersamaan sama TODB atau test of balance. Jadi kalau analytical test itu kan untuk menguji apakah informasi, analisis dan evaluasi informasi keuangan. Jadi supaya auditor bisa mengidentifikasi adanya ketidakwajaran atau kemungkinan adanya kesalahan material dalam laporan keuangan. Analytical procedure ini membantu auditor untuk memahami rasio dari komponen laporan keuangannya, trennya, dan polanya. Kemudian
Seluruh kegiatan substantif tes dan kontrol tes ini dilakukan berdasarkan asersi manajemen. Asersi manajemen ini biasanya disingkat dengan CEVAP yang meliputi ada completeness, existence, valuation, akurasi, dan presentasi. Kemudian dari asersi ini kegiatan audit juga kegiatan audit ini juga memiliki pertimbangan kegiatan audit. Tapi sebelumnya kita masuk ke bukti-bukti pendukung untuk membantu kegiatan audit itu sendiri. Nah, jadi bukti-bukti pendukung itu ada inspection, kemudian ada observasi, konfirmasi, rekalkulasi, reperformance, analysis, sama interview. Kemudian terkait dengan penyelesaian audit, setelah ditentukan seluruh kegiatannya, kemudian bukti pendukungnya, kemudian kita memahami terkait istilah-istilah dalam penyelesaian audit. Jadi dalam penyelesaian audit, sebelum terjadi, sebelum jadi laporan audit terhadap laporan keuangan, auditor tuh harus mempertimbangkan istilah yang eh, pertama atau accounting estimate, yaitu estimasi yang dibuat oleh manajemen entitas untuk mengukur nilai aset, misalnya nilai jumlah atau nilai kewajiban yang memiliki ketidakpastian. Nah, estimasi akuntansi ini biasanya melibatkan unsur-unsur, misalnya nilai bersih aset atau estimasi umur sisa, estimasi nilai wajar, dan yang lain. Jadi, auditor memang harus mempertimbangkan perkiraan dalam melaksanakan auditingnya. Nah, di sini ada istilah going concern. Jadi, going concern ini terkait dengan keberlangsungan entitas dalam menjalankan operasi. Pastinya perusahaan akan berpikir atau punya perencanaan bahwa entitas akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Nah, apakah waktu atau kurun waktu tersebut wajar atau tidak dengan kondisi operasional yang ditemukan pada laporan keuangan yang sedang diaudit? Jadi, konsep going concern ini lebih ke memastikan kalau sebenarnya entitas itu dapat memenuhi kewajiban keuangannya, menjaga kelangsungan operasional, serta menggunakan aset dengan tujuan bisnisnya. Kemudian ada konsep related parties. Related parties ini yaitu hubungan dengan pihak terkait, jadi keterikatan entitas dengan pihak lain. Apakah pihak lain itu bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil oleh si entitas itu. Kemudian sebagai auditor perlu mengidentifikasi hubungan dengan pihak yang berelasi dalam laporan keuangan karena transaksi dengan hubungan yang berelasi itu dapat mempengaruhi kondisi keuangan dari si entitas tersebut. Kemudian yang terakhir ada subsequent event. Ini membahas tentang peristiwa atau transaksi yang terjadi itu dibagi dua saat membuat laporan keuangan, yaitu sampai setelah tanggal laporan selesai dibuat dan juga sebelum tanggal laporan audit disampaikan. Peristiwa tersebut bisa memiliki dampak atau implikasi kepada laporan keuangan dan diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan. Nah, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam penyelesaian auditnya, auditor menghadapi resiko yang lain nih setelah inherent risk dan control risk, yaitu detection risk. Detection risk ini yaitu kemungkinan bahwa auditor ini nggak bisa mendeteksi kesalahan sesuai dengan uh, prosedur daripada laporan keuangan yang diaudit tadi. Jadi setelah diuji kontrol test, uji SPI-nya tadi, uji substantif juga, auditor juga perlu mencocokkan laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku atau belum. Kemudian dari penanganan risiko tersebut, auditor membuat eh, opini dari temuan-temuan dan juga kesimpulannya. Kalau yang pertama nih, kalau misalnya auditor mempunyai bukti yang cukup dan buktinya itu tepat sesuai dengan tujuan audit, eh, maka kita lihat dulu apakah dia punya cukup bukti dan ketepatan buktinya. Kalau tidak cukup buktinya atau ketepatan buktinya meskipun laporannya sudah sesuai, maka opininya adalah disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, dalam TMP ini ada risiko auditnya. Kemudian, apabila bukti yang dikumpulkan tepat, di, dilihat lagi apakah ada koreksi atau temuannya yang bisa kita sebut dengan error. Nah, itu harus dihitung lagi tingkat errornya atau tingkat kesalahan yang dilakukan oleh klien. Apakah melebihi performa materiality atau PM yang sebelumnya kan tadi udah dihitung dalam kegiatan risk assessment. Kalau misalnya tidak punya error atau misalnya errornya ini tidak melebihi PM, maka eh, opininya yang bisa diberikan oleh auditor adalah unqualified atau WTP, wajar tanpa pengecualian. Sebaliknya, kalau errornya lebih besar daripada PM-nya, maka eh, dilihat lagi, ada komponen-komponen yang harus diperhatikan lagi. Apakah errornya disampaikan melalui konfirmasi klien, apakah dilakukan adjustment, nah apakah klien, apabila klien akhirnya melakukan adjustment untuk menyesuaikan koreksi yang ditemukan auditor, maka eh, opininya menjadi unqualified atau WTP. Tapi kalau misalnya adjustmentnya tidak dilakukan koreksi atau tidak ingin dikoreksi, maka eh, opini yang diberikan adalah qualified atau wajar dengan pengecualian atau WDP. Kemudian kita lihat lagi tadi kondisi terkait errornya, apakah yang melebihi PM tadi, apakah punya pervasive error. Jadi pervasive error. Pervasive error itu adalah ada koreksi kesalahan. Jadi kan misalnya disampaikan ini ke klien, tapi feedback dari kliennya nggak begitu baik. Misalnya ditunda-tunda atau nggak mau bekerja sama untuk menyampaikan adjustmentnya, maka apabila sudah terjadi pervasive error, berarti opininya nanti adverse atau tidak wajar. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses audit ini. Eh, Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.